Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Be a perfect student, be a perfect person, so be by a high motivation. I hope all of you are still fine and fight for your life. Thank Thank you. you very much. Oke, begitu. Kerabat Zahab di channel Zahab. Dikatakan bahwa dengan prestasi itu sekarang dia sudah di Jepang. Nah, kemudian ada temannya katanya satu lagi itu dia di Rusia. Dan anak-anak ini kan adalah satu aset besar untuk untuk negeri ini, utamanya misalnya di daerah Maluku. Jadi seperti yang saya bilang bahwa mungkin kalau di daerah-daerah yang sudah maju, anak yang sekolah di luar negeri itu biasa. Nah, tetapi kalau misalnya kita di daerah-daerah yang yang agak jauh dari perkotaan besar, ketika ada anak yang kita dengar seperti itu kan bukan biasa, tapi itu sesuatu yang ada satu kebanggaan ya, apalagi ini lulusan dari madrasah. Ini madrasah lalu sejarah dia itu, jadi kan di kota kita ini kan ada salah satu sekolah unggulan. Nah, kita tidak perlu sebut namanya. Salah satu sekolah unggulan itu, lalu alumni dari madrasah ketika itu belum pernah ada yang belum ada akses ke sana. Belum ada akses ke sana. Dan dimulailah akses itu dari angkatannya Siva ini. Dan katanya ketika itu dites beberapa anak, lalu lulus beberapa orang di sekolah unggulan itu. Dan yang kita dapat informasinya ini salah satunya itu adalah Adi Siva itu. Iya, jadi begini waktu untuk dia lulus itu, dia intinya tuh dia mau sekolah di sekolah yang berasrama ketika itu. Planning untuk siswa 5 itu belum. Dia ingin sekolah itu waktu itu di Malang, sekolah. Dan dia share di Google, itu ternyata sekolah yang bagus itu di Malang, dia inginnya di sana. Tapi karena saya maksudnya ke sana ya kemampuan ya, keterbatasan saya, apalagi saya punya anak yang banyak ya. Jadi seketika itu saya bilang dia coba tes di siswa 5 saja. Nah, dari situ dia daftar ke siswa 5 itu, dari panitianya itu juga bingung. Mereka kan belum pernah daftar siswa ke sana. Akhirnya dari situ katanya harus daftar sendiri kan. Nah, ketika itu saya masih ingat, saya langsung pakai orang, ada saya punya anak Tiara begitu di rumah, yang setiap hari tugasnya itu mengecek informasi. Karena katanya untuk daftar di sekolah itu harus karena itu dibuka paling 3 hari saja ya, tidak dibuka, tidak dipublis begitu. Jadi akhirnya dia itu setiap hari, bahkan satu hari itu bisa pagi, siang, dan sore untuk mengecek informasi. Nah, dan ketika informasi itu dibuka di dinas, langsung dia Siva ini daftar sendiri ke sana. Dan alhamdulillah dia ajak temannya juga satu, akhirnya mereka alhamdulillah lolos 2 orang di sana. Dan alhamdulillah Siva ketika itu urutannya 51 ya untuk provinsi. Iya, jelas. Karena untuk akses ke sana itu memang tertutup buat madrasah ketika itu ya. Artinya bukan mungkin tertutup, tetapi memang informasinya belum sampai ke lembaga-lembaga di bawah Kemenak. Nah, akhirnya dari situ tahun berikutnya, dan bahkan dari sekolah yang langsung kasih informasi ya ke sekolah, karena memang alhamdulillah dari 2 orang yang Siva dengan temannya dari madrasah ini kan artinya mengharumkan sekolahnya juga karena berprestasi. Dan kalau dengan temannya itu dia memang akademiknya luar biasa, cuman dia kurang ikut lomba. Tapi kalau Siva ini bahkan sampai beberapa kali lomba ke luar daerah. Ketika sekolah di sana itu kan harus ada support ya, support orang tua untuk anaknya, karena tidak dibiayai oleh sekolah. Sekolah memfasilitasi, tapi untuk dana itu mandiri. Jadi kita fasilitasi dia untuk ikut-ikut lomba ke luar. Bahkan dia lomba di Malang, kemudian ada di mana lagi itu berapa kali, ada 3 kali atau 4 kali keluar. Dan kemudian ikut lomba Expo Bioma di Sain, itu dia 3 tahun ya, dia mempertahankan juara 1 untuk ke Expo Bioma, dan bahkan dapat medali piala bergilir jadi mati di sekolah itu karena Siva, karena lomba itu dia menang ya, juara 1 terus mewakili sekolahnya. Tapi nama sebelumnya waktu dia masih MTS dia pernah juara 1 juga untuk tingkat
MTS. Jadi nanti guys, nanti kita akan tampilkan fotonya di video ini. Siapa Ade Siva. Mudah-mudahan juga ini salah satu menambah motivasi bagi dia, karena sementara ini Ade Siva ini sementara berjuang di negeri orang. Ya. Jadi kita dengar kabar ini. Tapi sebelumnya juga karena memang dia termotivasi ke Jepang itu karena dia pernah ikut join Kakiasi ya, 1 tahun pertukaran pelajar di Jepang. Jadi waktu dia kelas, jadi sudah ada pengalaman awal 1 tahun, sehingga dari situ dia ingin sekali harus ke sana. Iya, dan kuliah di sana. Ya, apa salahnya? Jadi kita mendoakan Ade Siva ini mudah-mudahan bisa menempuh pendidikannya dengan baik di sana, dan pulang ke daerah ya paling tidak menjadi aset. Kemudian mungkin dengan pengalaman-pengalaman yang diperoleh di sana, itu mungkin bisa ditularkan kepada teman-temannya dan daerah Maluku secara umum. Ya, jadi alhamdulillah untuk sebenarnya untuk lulusan dari sekolahnya Siva ini orang yang kedua ya, karena 1 orang dia sudah lulus itu juga kuliah di Jepang, tapi itu dibiayai oleh pemerintah Indonesia, pemerintah provinsi. Itu dibiayai untuk dia, tapi sudah lulus. Kemudian kampus yang sekarang Siva kuliah itu sebenarnya juga tidak ada jaringan akses ya, untuk tidak ada networking antara kampus itu dengan sekolahnya Siva. Kalau ke Rusia itu banyak sebenarnya, untuk anak-anak Maluku yang ke Rusia banyak karena sudah ada kerjasama. Tapi ya jadi saya bangga dengan Siva ini karena dia mencari sendiri. Berarti bisa dikatakan juga ini salah satu dia yang membuka akses ya. Dia yang membuka akses di sana. Untuk akses sana bisa sampai ke negara Jepang. Sehingga dari situ dia sudah lulus di sana. Akhirnya sudah belum ada kerjasama sih dengan sekolah, tapi sudah mulai membuka akses untuk angkatan-angkatan di bawahnya dia. Iya, karena biasanya mereka sudah mulai mengirim brosur. Ya, biasanya kayak begitu. Karena sudah istilahnya sudah ada perpanjangan tangan. Yang perpanjangan tangan ini kan tahu kondisi di mana dia berada. Sehingga insya Allah nanti ya kita bisa katakan tadi itu sebagai pondok lagi. Dan karena tes yang untuk ke sana juga tidak gampang. Nah, itu juga lama kan sekali. Itu juga nanti kan bisa dibagikan pengalamannya Ade Siva ini kepada adik-adiknya yang lain. Kalau misalnya ada yang berminat untuk ke sana. Nanti bisa buat podcast dengan dia lagi. Iya, mudah-mudahan bisa ada waktu. Atau ada orang tua yang ingin anaknya ke sana kan bisa. Nanti saya bisa lewat Zoom saja. Nanti kita lewat Zoom supaya kan jangan mengganggu dia. Lalu saya nanti podcast langsung kepada Ade Siva. Kita ingin sebenarnya memang mau menceritakan bagaimana kiat-kiatnya dari mulutnya sendiri, dari orangnya sendiri, supaya kita dapat informasi yang lebih valid. Ini kan pengalaman dari orang tua yang sekaligus juga orang tuanya adalah pendidik, dan itu sudah menjadi cermin bahwa mendidik ini walaupun dalam konteks ini adalah guru, tetapi sejatinya kita ini adalah orang tua dan pendidik yang sebenarnya. Kalau misalnya PNS ini kan cuma status saja, tetapi di luar itu, di luar daripada tempat tugas kita ini, kita sudah lepas dari ikatan itu, tetapi tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kita sebagai abdi negara. Sehingga kita di lingkungan masyarakat, orang mengatakan bahwa paling tidak kita bukan menjadi contoh, kalau bisa menjadi contoh itu lebih bagus. Tapi minimal kita bisa memotivasi orang lain, memberikan dampak-dampak positif kepada tetangga. Dan teman saya ini Ibu Isra atau Mem ini itu sudah menunjukkan. Jadi ini sudah bisa bercerita panjang lebar. Kenapa? Karena sudah ada bukti di depan mata ya guys. Kalau saya ini kan masih dalam proses. Kami juga belum tahu ini nanti anak-anak bagaimana ke depan. Tetapi insya Allah selalu namanya orang tua selalu berpikir yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi sebagai orang tua artinya begini, kita harus mengikuti irama ritme dari anak itu sendiri, dan maksudnya irama yang kita ikuti itu irama yang positif ketika nanti ada irama negatif itu yang harus kita blok. Tetapi setiap keinginan dari si anak itu harus kita support apapun sebagai orang tua, apapun itu kita harus dengan bijak
Karena sesungguhnya kan anak-anak berproses ini, apalagi kalau saya pikir perempuan ini kan lebih mudah, dia bisa mengontrol dirinya ya. Lalu ada lagi yang sering kita dengar bahwa apa namanya, didiklah anak-anakmu itu sesuai dengan zamannya. Zamannya ya, itu salah satu. Jadi ini memang ini keadaan sekarang ini, apalagi kita ini masih dalam kondisi pandemi ini, memang luar biasa tantangannya ini bagi ya kita sebagai guru, bagi pendidik, dan juga sebagai orang tua. Ya, penggunaan ini ya, penggunaan teknologi yang ada orang pernah mengatakan, dan itu agak lucu lagi karena sebelum pandemi orang mengatakan itu kan anak-anak dilarang bawa HP. Iya, sekarang harus menggunakan HP. Setelah ada pandemi ini justru kita harus fasilitasi anak-anak dia punya handphone. Tapi kan sebenarnya tujuan utamanya itu adalah untuk proses pembelajaran, tetapi bagaimana kita bisa mengontrol anak-anak setiap detik, setiap menit, setiap jam. Apakah itu benar-benar dipakai 100% untuk pembelajaran atau tidak? Ini memang tanggung jawab besar, dan ini juga tantangan besar bagi kita sebagai guru atau pendidik dan orang tua. Iya, jadi begini menurut saya tuh, jadi kalau masalah teknologi itu semua kan dari kesadaran anak itu sendiri. Sekuat apapun, seketat apapun orang tua mengontrol, tapi kalau anak itu dia tidak mengontrol dirinya, kalau menurut saya itu self control, kontrol diri ya, self control dari pribadi masing-masing untuk bagaimana dia bisa mengontrol dirinya untuk konten-konten yang negatif. Lalu saya lebih memberikan kebebasan untuk anak-anak mengakses, cuman kalau orang tua cuma hanya memperingatkan saja ya, bahwa yang digunakan itu, alat itu bisa memberikan memberikan kamu kebaikan, juga bisa memberikan keburukan. Kalian kan sudah besar, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau mau maju maka kita harus lihat yang baik-baik saja toh. Jadi HP itu digunakan untuk yang baik-baik, artinya untuk pembelajaran is okay. Kalau main game juga okay, tapi kan harus dia juga batasi dirinya gitu. Artinya self control itu yang penting. Orang tua hanya kita mampu memfasilitasi sebaik mungkin dan sesuai dengan kemampuan kita. Selanjutnya terserah anak, dia mau maju, berarti dia harus memilih yang baik tuh. Dan itulah zamannya. Ya, itu zamannya. Tidak boleh mengekang anak-anak. Kadang begini, ketika mulai masa pandemi, saya saja, anak saya 5 itu harus saya belikan handphonenya 5. Bahkan Siva itu karena ketika dia ke Jepang, kembali ke Siva. Ya, dia itu kan dia pakai HP kan Oppo, pakai HP Oppo. Ketika dia ke Jepang mau tidak mau harus diganti karena katanya menurut dia lihat di sana mereka semua pakai Apple ya. Akhirnya harus beli Apple. Ya mau cari dari mana uangnya, yang penting harus bisa beli Apple. Kemudian adik-adiknya juga saya harus fasilitasi karena mereka belajar online. Kan waktu itu harus semua lewat orang tua kan. Tapi saya pikir kalau saya mengajar lagi pakai HP terus anak-anak bagaimana. Akhirnya saya berusaha. Ketika itu gaji 13 saya bikin apa-apa, belikan handphone semua. Bahkan adik saya itu sampai bilang, ini kayak orang kaya, saya bisa beli HP. Saya bilang ini kebutuhan anak. Kan baju baru itu bisa pakai yang lama, tapi yang sekarang anak-anak butuhkan handphone. Toh akhirnya saya langsung bilang, saya beli untuk kebutuhan, bukan untuk gaya, tidak. Jadi akhirnya saya belikan fasilitas. Jadi semua anak harus punya handphone. Dan dengan spesifikasi yang standar untuk belajar online. Yang sekarang ini yang di Jepang ini harus ada tab, harus ada laptop yang Apple. Akhirnya ya harus bagaimana ya dengan cara mau apa yang penting harus ada. Karena ketika kita memfasilitasi mereka dengan yang baik, pasti insya Allah saya yakin bahwa mereka juga bisa mencapai hasil yang baik ya. Mereka mengingat orang tua punya punya tanggung jawab sebelumnya memfasilitasi mereka. Insya Allah kalau kita punya yang terbaik, pasti anak akan memberikan yang terbaik. Saya yakin itu aset sudah. Jadi aset yang perlu dipelihara, perlu dijaga. Ya, apalagi kita ini misalnya orang yang beragama, yang paling penting juga adalah mendoakan supaya dan selalu bisa menjalani proses pendidikannya di sana. Ini kan daerah orang di tempat yang mungkin masih asing untuk si budaya yang berbeda budaya yang berbeda. Kita biasa ada istilahnya ada shock culture, artinya dengan adanya perbedaan budaya itu. Tapi ya
saya yakin, kita yakin Ade Sipa akan bisa mengatasi itu semua. Dan, karena sudah ada pengalaman ya, juga. sudah ada pengalaman karena dia sudah pernah ikut di pertukaran pelajar itu. Jadi minimal karena di pertukaran pelajar itu lebih banyak memang diperkenalkan tentang budaya daerah negara-negara tertentu. Iya, budaya kan. Jadi ya, ini ada satu video ini, guys, teman-teman sekalian, pencinta kerabat Sam, cerita-cerita yang menurut saya ini adalah sangat menginspirasi untuk kita semua, baik kita sebagai guru atau pendidik dan sekaligus orang tua, supaya jejak-jejak Ade Sipa ini itu bisa diikuti oleh adik-adiknya yang lain ke depan, yang tentunya adalah selain itu di titik akhir nanti ketika dia berhasil, maka manfaatnya itu kan untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, untuk daerah dan ya secara umum adalah untuk pusat dan bangsa dan negara. Sehingga itulah mengapa saya mengatakan ini adalah satu aset, modal yang sangat berharga. Dan mudah-mudahan nanti kita mudah-mudahan ada waktunya Ade Sipa, nanti saya akan mungkin menghubungi untuk bisa nanti saya ya semacam wawancara lah ya semacam ini, dan menceritakan bagaimana dia bisa mencapai prestasi ya sejauh ini. Dan saya kira kalau misalnya kita mau bandingkan presentasi itu berapa juta manusia, mungkin 0,0 sekian persen saja. Karena sehingga memang untuk yang katanya Sipa ini dari Maluku dia sendiri. Itu jadi sangat sangat luar biasa. Itulah salah satu alasan kami ini di channel Sarip Oji Kerabat Sam untuk meminta waktunya teman saya ini untuk bisa berbincang-bincang di channel kami. Mudah-mudahan ini bisa memberikan jadi baiklah teman-teman sekalian, supaya tidak terlalu, jadi ini nanti saya akan bagi-bagi beberapa sesi, dan bisa video ini adalah video berseri. Oke, jadi untuk cerita ini mungkin kita masih penasaran untuk mendengarkan lagi yang lebih banyak lagi cerita teman kami ini yang objeknya itu adalah anaknya ibu sendiri. Siapa nama lengkapnya? Sipa Nurul Syifa Alifia. Syifa Alifia. Bisa lihat di Instagramnya. Ya, ada Instagramnya. Nanti dikasih tahu saja. Jadi nanti bisa dikunjungi Instagramnya ada Syifa, dan mungkin bisa komunikasi. Baiklah teman-teman sekalian pencinta channel Sarip Oji di Kerabat Sam, mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat kepada kita semua, kepada kami semua dan teman-teman sekalian, dan ini menjadi suatu inspirasi yang sangat berharga, dan mudah-mudahan yang berkesempatan menonton video atau channel Sarip Oji bisa men-share yang lebih luas, karena ini adalah pengalaman-pengalaman sangat berharga, cerita yang sangat bermanfaat. Saya kira teman Ibu Isra, terima kasih atas waktunya, dan salam sama Ade Sipa dari kami. Mudah-mudahan Ade Sipa selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita closing statement dulu, teman. Apa yang paling ingin disampaikan, mungkin bagi untuk Sipa, bagi untuk kita semua. Ya, jadi sebagai orang tua kita wajib dan harus mendukung dan memfasilitasi anak kita dengan sebaik mungkin agar mereka dapat mencapai cita-cita mereka, dan jangan paksakan kehendak kita kepada mereka, karena sesungguhnya mereka lebih tahu apa talentnya dan apa yang ingin dia capai. Mungkin demikian. Terima kasih. Terima kasih lagi kembali. Demikian Kerabat Sam di
channel Sarip Puji. Insya Allah kita akan berbincang-bincang lagi dengan tema-tema yang lain, dengan dengan orang-orang yang hebat lagi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.